laptop atau PC, kemudian masukkan link update garis mendatar pupuk bersubsidi .pertanian.go.id. Kemudian di sini silahkan masukkan user dan password yang digunakan teman-teman untuk login pada aplikasi e-lokasi yang sama. Kemudian langsung saja klik login. Jadi tampilannya sama dengan e-alokasi. Melihat data yang tidak valid atau data petani yang meninggal, silahkan klik pengajuan. Di pengajuan ini silahkan pilih status pengajuan. Scroll ke bawah, maka di sini ada data NIK petani yang telah meninggal dan data NIK tidak valid. Inilah dua data ini yang teman-teman hapus, kemudian lakukan update, baik itu sebelumnya harus diupdate pada data Simluhtan, kemudian dilakukan update pada data e-alokasi. Jadi silahkan di-download data, baik data NIK petani yang meninggal dan data NIK tidak valid ini sebagai referensi teman untuk menghubungi petani atau keluarga petani tersebut untuk melakukan pergantian penggarap. Kita klik di sini bahwa di Kecamatan Watang Sawito ini yang terdata telah meninggal ada sekitar 20 data petani ya. Untuk lakukan download, silahkan di-download dalam bentuk Excel. Jadi datanya seperti ini ya, ada di nama penyuluh, kemudian di Poktan atas nama siapa dan NIK. Untuk menghapus data ini, teman-teman bisa menghapus satu-satu ya. Menghapus satu-satu, ataukah bisa dilakukan hapus semua berdasarkan filter status pengajuan. Jadi silahkan. Kemudian data NIK tidak valid. Di sini kita lihat mungkin adanya salah penulisan nama yang tidak sesuai dengan data Dukcapil berdasarkan nomor NIK yang dimasukkan. Itu khusus di Kecamatan Watang Sawit itu yang harus diperbaiki, ada sekitar 1085 daftar petani yang harus diperbaiki. Nah, ini juga kita silahkan download Excel yang tidak sesuai dengan Dukcapil, hasilnya seperti ini. Inilah yang dikoordinasikan dengan teman-teman penyuluh dan kelompok tani untuk dilakukan update perbaikan, apakah penulisan nama maupun NIK yang terjadi kesalahan atau tempat lahir. Kemudian silahkan hapus data tersebut dengan mengklik hapus semua, atau dapat juga dengan filter satu persatu ya. Kita hapus. Maka datanya sudah hilang ya, data yang dihapus. Langkah selanjutnya, teman-teman silahkan berkoordinasi dengan baik itu kelompok tani maupun petani untuk melakukan perbaikan data-data petani yang tidak invalid. Jadi untuk setelah teman-teman melakukan perbaikan di data Simluhtan dan akan melakukan pengajuan di e-alokasi, yang perlu diperhatikan yang pertama, karena data ini telah kita hapus, baik yang data invalid dan data petani yang telah meninggal. Yang perlu diperhatikan yang pertama, pembagian kuota pupuk kepada petani tersebut harus melihat sisa alokasi kecamatan yang menjadi pembagi. Jadi tidak bisa lebih dari data yang tersisa ini. Jadi hampir sama dengan
sistem pengajuan e-alokasi tahun sebelumnya. Cara penginputannya pun hampir sama. Jadi setelah teman-teman ingin menginput, silahkan masukkan ke input usulan alokasi. Template untuk inputnya juga bisa diunduh di sini, ya, silahkan diunduh. Jadi ini dia templatenya, berisi hampir sama ya dengan template sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan, mungkin teman-teman sudah biasa, kemudian diingatkan kembali bahwa yang diupload adalah file dalam bentuk save as, dalam bentuk CSV. Teman juga bisa lihat di video saya sebelumnya tentang cara input e-alokasi. Perlu diingat, batas pengajuan updating data petani ini dimulai pada hari ini tanggal 28 dan ditutup pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 4 sore. Dan perlu diingat juga bahwa harus telah disetujui secara berjenjang sampai pada tingkatan pengesahan Bupati. Baik, sampai di sini video berbagi kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya tentang bagaimana cara mengupdate data petani invalid di aplikasi Simluhtan sehingga dapat digunakan untuk pengajuan data pada update e-alokasi. Demikian video berbagi kali ini, dan ini masih dalam suasana berlebaran. Atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selalu dukung channel Aura Berbagi. Wassalam.